Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bapa di sorga, di tengah dunia penuh dengan kata, tetapi juga penuh dengan dusta, di mana kami sukar menemukan kebenaran. Banyak kata-kata yang semu palsu. Kami sungguh membutuhkan suara dan kata-kata yang jernih dari firman-Mu. Firman atau sabda yang bening, firman yang mengatakan kebenaran, firman yang sejati. Kami tahu sabda-Mu itulah firman Allah yang sejati yang kami butuhkan. Kami berdoa, memohon kepadamu Roh Kudus, supaya ketika kami membaca firman-Mu dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami punya hati yang siap untuk mendengar, siap untuk mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Hari ini kita tiba pada hukum yang ke-9 dari The Ten Commandments. Judul khotbah untuk hari ini adalah buanglah dusta. Saudara-saudara, di dalam buku The Day American Told the Truth, terungkap fakta bahwa manusia sudah semakin biasa berdusta. Dusta seakan-akan sudah menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Buku ini menyingkapkan data bahwa dari keseluruhan orang-orang yang diteliti, 91% dari mereka berdusta untuk hal-hal yang dianggap sepele. 36% berdusta tentang hal-hal yang penting. 86% secara reguler berdusta kepada orang tua. 75% berdusta kepada teman. 73% berdusta kepada saudara. Dan 69% berdusta kepada pasangan hidup. Oh, itu berarti semua persentase itu hendak mengatakan manusia memang menjadi semakin enteng ngomong, dengan ringannya berbicara tanpa beban moral, berbicara tanpa peduli itu benar atau tidak, omongan yang berisi mutu atau omong kosong belaka. Orang Jawa bilang asal jeplak, suka-suka. Tergantung kepentingannya saat itu apa, meluncur saja dari mulutnya, asal dengar, asal sebar, tanpa merasa perlu untuk mempertanggungjawabkannya secara moral. Apalagi sekarang, di zaman media sosial, ngomongnya nggak usah pakai mulut, pakai jari, ketik, pencet, touch, lalu post, atau send, kirim, atau kemana-mana bisa tersebar. Itulah dunia keseharian kita. Dunia yang banjir kata. Kata-kata meluber di mana-mana, meluber kemana-mana. Tetapi sayangnya lebih banyak
dustanya. Saudara-saudara, berlawanan dengan situasi itu, mari kita bayangkan sebuah situasi yang serius, di mana orang dituntut untuk berbicara dengan tanggung jawab moral, berbicara benar, bahkan perlu disumpah untuk itu, berbicara tentang kebenaran, berbicara seluruh kebenaran, dan berbicara tiada lain selain kebenaran. Itulah dunia para saksi di pengadilan. Konteks ini yang melatar belakangi munculnya hukum yang ke-9. Konteks ini membantu kita untuk memahami hukum ke-9 itu dengan lebih baik. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Keluaran 20 ayat 17. Larangan ini sangat serius. Larangan agar orang jangan menjadi saksi dusta, sebab perkataan yang punya bobot moral, orang akan terkena akibatnya. Percakapan atau ucapan yang palsu bisa mencelakakan orang yang tidak bersalah, atau bahkan sebaliknya membebaskan orang yang bersalah. Ini sebuah larangan yang serius. Bicara itu tidak boleh dipandang enteng. Semua ucapan kita punya beban moral, kebenaran. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang sama dengan perintah-perintah sebelumnya, yaitu, apakah yang hendak dilindungi, dipagari oleh hukum ke-9 ini? Oh, dengan mudah orang akan bisa berkata, kebenaran. Kebenaranlah yang harus dilindungi oleh hukum ke-9 ini. Hukum ke-9 ini sedang melindungi kebenaran, sedang membela kebenaran. Saudara-saudara, sekalipun dekat sekali kaitannya dengan kebenaran, tetapi menurut hemat saya, bukan itu isu yang ada di balik hukum ke-9. Sebab, benarkah kebenaran itu perlu dilindungi, bahkan dibela? Bukankah kebenaran itu pada hakikatnya adalah Tuhan sendiri, dan Tuhan tidak membutuhkan perlindungan atau pembelaan kita? Kebenaran memang bisa diselewengkan, memang bisa ditutupi, tetapi itu untuk sementara. Kebenaran itu mandiri, suatu saat kelak dia akan memunculkan dirinya. Suatu saat akan muncul juga pada waktunya, sebab kebenaran itu adalah datang dari Tuhan, bahkan Tuhan itulah kebenaran. Bob Harris, seorang penyiar ternama acara televisi ramalan cuaca di kota New York, di puncak karirnya pada usia ke-40 di tahun 1979, tahu-tahu dirinya itu dipecat. Penyebabnya adalah kebohongannya terungkap. Gelar doktornya, PhD-nya, palsu. Dusta itu ia sembunyikan belasan tahun, tetapi akhirnya terbongkar juga. Itulah sifat kebenaran. Kebenaran itu tanpa dibela pun dia akhirnya berbicara. Kebenaran tidak mungkin ditutupi untuk seterusnya. Ada saja jalan yang ditemukannya untuk bisa terungkap. Sementara, akibatnya bagi Bob Harris fatal. Tanpa bisa dicegah, dusta itu menghancurkan hubungan horizontal di dalam hidupnya, yaitu hilangnya kepercayaan orang padanya.
Stasiun televisi di kota New York langsung memecatnya. New York Times juga ikut memecatnya sebagai penasehat meteorologis. Masyarakat menghujatnya. Bahkan kasus itu ikut memicu perceraian dalam rumah tangganya. Singkat kata, semuanya berantakan. Saudara-saudara, ingat, hukum ke-5 sampai dengan ke-10 itu mengatur hubungan horizontal di antara sesama manusia. Apakah yang bisa terancam di dalam hubungan horizontal itu oleh ucapan dusta? Jawabannya adalah satu, kepercayaan. Seperti yang terjadi pada kasus Bob Harris. Jadi, hukum ke-9 ini sebenarnya hendak melindungi kepercayaan di dalam hubungan horizontal di antara manusia. Mari kita bayangkan, hubungan horizontal dalam bidang apa saja, entah itu dalam kehidupan keluarga, hubungan horizontal antara pasangan suami dan istri, antara kakak dan adik, persahabatan, relasi bisnis, hubungan atasan dan bawahan, persaudaraan di dalam gereja, hubungan kerja, bahkan hubungan antar negara. Jikalau di dalam semua hubungan horizontal itu dikurangi atau dihilangkan satu unsur ini saja, yaitu trust atau kepercayaan, apa jadinya? Pasti hubungan horizontal itu rapuh, keropos di dalam, mudah rubuh, dan bisa kacau penuh dengan masalah. Tidak salah statement dari Stephen M.R. Covey yang menyebut unsur yang satu ini, kepercayaan, sebagai the one thing that changes everything. Satu perkara yang mengubah segalanya. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, manusia membutuhkan saling percaya. Di dalam hubungan horizontal, Anda dan saya butuh dapat dipercaya orang. Kedapat dipercayaan ini yang disebut kredibilitas. Kredibilitas adalah sesuatu yang penting dalam hubungan horizontal. Ada orang berkata, sekali kita kedapatan berdusta, maka semua kebenaran yang ada pada kita menjadi terbuka untuk dipertanyakan. Questionable. Dusta itu ongkosnya terlalu mahal. Dengan penuh penyesalan, Bob Harris berkata begini, I took a shortcut that turned out to be the long way around. And one day, the bill came due. I will be sorry as long as I am alive. Aku mengambil jalan pintas yang kemudian berubah menjadi jalur memutar yang panjang. Dan satu hari, tagihannya minta dibayar. Aku akan menyesalinya. Menyesali hal ini seumur hidupku. Saudara-saudara, itulah pelajaran pahit yang harus ditelan oleh Bob Harris akibat kedustaannya. Saya tidak berkata bahwa mudah untuk tidak berdusta dalam hidup kita, dusta macam apapun. Saya tahu siapa sih yang tidak luput dari berdusta.
Siapa yang tidak pernah berdusta sama sekali? Surat Yakobus berkata, barang siapa tidak bersalah dengan perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yakobus 3 ayat 2. Padahal, siapakah orang yang sempurna di dunia ini? Jadi, maksud saya adalah, kita harus tetap memiliki sense, memiliki sebuah kesadaran bahwa betapapun berdusta itu salah dan taruhannya besar. Janganlah kita gampang-gampang melakukannya, apalagi menjadikannya kebiasaan, bahkan menjadikannya tanpa sadar lifestyle kita berdusta. Sebuah dusta, saudara-saudara, pasti menuntut untuk ditutupi dengan dusta lainnya lagi. Dan begitu seterusnya, sehingga terciptalah mata rantai dusta. Dan yang paling parah adalah akibatnya, yaitu ketika kedustaan itu sudah merusak kepercayaan, kredibilitas kita lenyap. Padahal di dalam hidup ini kita sangat membutuhkan kredibilitas itu. Di dalam hidup ini kita membutuhkan kredibilitas, dapat dipercayai. Siapa tidak? Semua jalur hubungan horizontal di dalam hidup ini menjadikan kredibilitas sebagai tiket masuk yang harus dipegang oleh setiap orang. Semua orang, siapapun, harus bisa dipercaya untuk bisa survive di dalam hubungan-hubungan horizontalnya. Mutlak untuk setiap orang punya kredibilitas. Saudara-saudara, bagaimana sebenarnya membangun sebuah kredibilitas dalam hidup ini? Bagaimana seseorang bisa dipercaya di dalam hidupnya sampai pada tahap dipercaya? Oh, itu bukan proses yang sederhana. Itu melewati proses yang panjang. Ada 4 tiang penyangga untuk sebuah kredibilitas. Pertama, yaitu tiang integrity atau integritas. Apakah itu? Ada orang menyebutnya kejujuran, tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Integritas itu kesatuan, keutuhan, keselarasan, kecocokan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Keduanya itu sama, menyatu, tidak bertentangan. Juga apa yang kita lakukan di depan orang dengan apa yang kita lakukan jika tidak dilihat siapapun sama, tidak bertolak belakang. Itulah integritas. Sebab yang kita lakukan dilandasi oleh sebuah value, sebuah nilai yang tidak berubah, yang tidak mudah berubah. Yang kita lakukan bukanlah didasarkan sebuah interest atau kepentingan sesaat yang mudah berganti-ganti. Itulah yang namanya integritas. Untuk berhasil dalam hidup ini, Anda dan saya tidak cukup hanya pandai, tidak cukup hanya kuat. Kita harus memiliki integritas. Warren Buffett pernah berkata begini, "In looking for people to hire, look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you." Kalau Anda ingin mempekerjakan seseorang, carilah yang memenuhi 3 kualitas ini, yaitu punya integritas, pandai, dan bersemangat, bertenaga. Tetapi kalau dia tidak punya yang pertama, maka 2 yang lain akan membunuhmu, katanya.
Artinya, integritas itulah yang pertama-tama harus ada. Integritas itu ibarat pohon integritas. Yang kedua, tiang kedua, saudara-saudara penyangga adalah good intention, etikat baik, niat baik. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa semua ucapan itu bersumber dari hati manusia. Kalau orang belum sudah punya maksud jahat, etikat tidak baik, maka dia akan cenderung memakai jalan apa saja, asal etikatnya itu tercapai, asal maksud dan tujuannya tercapai, termasuk dia akan memakai jalan berdusta, menjadi saksi palsu atau berdusta. Semua drama di dalam saksi dusta, dalam kasus saksi dusta di Alkitab atau di kehidupan sehari-hari, berangkat dari hati atau niat yang busuk. Termasuk dalam peristiwa pengadilan Yesus sebelum dia dijatuhi hukuman salib. Itikat itu yang memulai dari dalam. Itikat itu mendahului tekad kita. Itikat yang tidak baik membuat kita nekat melakukan apa saja yang sifatnya bisa memenuhi tujuan kita, termasuk kedustaan. Itu sebabnya dalam pengadilan Tuhan Yesus muncul banyak saksi dusta. Saudara-saudara, kepercayaan tidak memberi ruang pada itikat yang buruk. Kepercayaan memang mengharuskan sebuah itikat baik. Itikat baik itu membangun sebuah kepercayaan. Ibaratnya, intensi atau itikat yang baik itu adalah akar dari pohon. Sekarang yang ketiga. Namun niat baik saja tidak cukup. Itikat baik harus disertai dengan kemampuan untuk menerjemahkannya. Maksud baik saja tidak cukup. Maksud baik itu sesuatu yang masih tersimpan di dalam. Membutuhkan kesanggupan untuk mengeluarkan yang di dalam itu. Dan kesanggupan untuk menerjemahkan maksud baik itu ke dalam kenyataan. Sehingga orang bisa melihatnya. Dan untuk itu dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kecakapan, dibutuhkan talenta, dibutuhkan keterampilan, dan dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan niat baik itu ke dalam kenyataan. Itu yang namanya kapabilitas, kemampuan. Ibaratnya itu ranting, dahan-dahan dari pohon tempat buahnya nanti dihasilkan. Sekarang kita pada hal yang keempat, yaitu buah dari pohon itu. Outcome-nya, result-nya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, yaitu prestasi yang baik, kualitas kerja yang baik, terciptanya hubungan-hubungan yang baik, dan sebagainya. Buah-buah ini membangun kepercayaan orang karena mereka melihat buktinya, buahnya. Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan, punya semboyan, trust and verify. Percaya, lalu buktikan atau temukan buktinya. Buatlah itu menjadi sesuatu yang dapat dibuktikan. Artinya, sesuatu itu layak dipercayai apabila disertai
bukti yang ada. Orang menjadi makin percaya kalau dia melihat hasilnya, buktinya, buah yang bisa dilihat. Nah, kumpulan dari buah-buah yang baik di dalam hidup seseorang itu menjadi track record bagi dia. Kumpulan dari buah-buah yang baik itu pada akhirnya akan membentuk nama baik, reputasi. Itu yang keempat. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan, kata Amsal 22 ayat 4. Bekerja sama, menjalin hubungan dekat, bahkan berhubungan bisnis dengan orang yang sudah punya nama baik, itu tidak mengkhawatirkan. Mengapa? Sebab sudah pasti dia dapat dipercayai. Dia sudah lolos seleksi yang panjang. Untuk itu, sudah punya reputasi. Sekarang dapat kita bayangkan, saudara-saudara, betapa panjangnya perjalanan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Oh, itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Tetapi itu melewati perjuangan yang panjang. Orang harus mulai dari membangun integritas, sampai dengan akhirnya dia punya reputasi yang baik. Mulai dari menanam pohon integritas, lalu punya akar, maksud atau intensi yang baik, itikat baik, kemudian punya ranting-ranting kapabilitas, kemampuan untuk menerjemahkan maksud baik itu, dan akhirnya menghasilkan buah prestasi-prestasi yang baik, kerja yang baik, dan itu yang disebut sebagai reputasi. Jadi, sungguh bodohlah dan jahatlah orang yang menghancurkannya, bukan? Yang menghancurkan kepercayaan yang dibangun dengan susah payah seperti itu. Jadi layak yang namanya kepercayaan itu untuk dilindungi, diberi pagar agar terlindung dari sesuatu yang bisa menghancurkannya dalam sekejap mata. Dan itu adalah kesaksian palsu, tipu daya, fitnah, atau dusta. Dusta itu jahat. Dia bisa menghancurkan yang namanya kepercayaan. Itu sebabnya hukum yang ke-9 itu muncul dan disampaikan dengan lantang. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menghadirkan dusta dalam hubungan horizontalmu, sebab itu mengancam sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu, kepercayaan. Jadi saudara-saudara, baik itu kredibilitas diri sendiri maupun kredibilitas orang lain harus dilindungi agar jangan bangunannya dirobohkan begitu saja oleh ucapan dusta. Sayang, sungguh sayang. Dan Tuhan sangat membenci jikalau itu terjadi. Itu sebabnya hukum ke-9 itu harus tetap disuarakan dari zaman ke zaman. Dan itu sebabnya juga Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 25 dengan tegas menuliskan nasihat. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Amin.